Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa. Yang mulia Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini kami mempersiapkan hati kami
untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua ya Allah Roh Kudus. Ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran yang kami dengar, dan kami mau hidup melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita perkarakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus benar-benar merasa memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun. Perasaan ini harus menjadi satu-satunya perasaan yang mengisi bejana hati kita. Kerinduan hati kita akan Tuhan harus lebih daripada apapun, ya. Kalau kita tidak pernah memiliki perasaan bahwa kita memerlukan Tuhan lebih daripada apapun, kita membutuhkan Tuhan lebih daripada apapun, pada akhirnya saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita hanya hidup sebagai orang yang beragama, tetapi kita tidak pernah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya prioritas kehidupan kita. Artinya kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita yang utama dan yang terutama. Kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Kenapa saya katakan kehidupan kekristenan kita akan menjadi sia-sia? Karena pada akhirnya kita tidak pernah serius untuk mencari Tuhan. Kita tidak pernah serius untuk menemukan Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Tidak pernah serius untuk berjalan dengan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Tetapi ingat baik saudaraku, ingat baik, jangan sampai nanti setelah berada di ujung kehidupan, atau dengan kata lain setelah nanti kita sudah berada di ujung maut, baru kita merasa kita membutuhkan Tuhan, maka itu sudah terlambat. Dan itu artinya kita tidak akan memiliki hidup yang sesungguhnya. Kenapa saya katakan itu berarti kita tidak akan memiliki hidup yang sesungguhnya? Karena akhir perjalanan hidup di dunia ini bukan berarti kehidupan ini sudah berakhir. Sebab justru ketika kehidupan di dunia ini berakhir, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berada di kekekalan, ketika kita sudah berdiri di hadapan Tuhan, kita baru sadar ternyata kita hanya membutuhkan Tuhan. Jadi mari kita periksa hidup kita saat ini. Di dalam menjalani hidup kita saat ini, seberapa besar kesadaran kita yang membuat kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita hanya memerlukan Tuhan, kita hanya membutuhkan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita sama seperti apa yang firman Tuhan katakan tentang orang kaya yang selalu menikmati hidupnya dengan bersukaria, hidup dalam kemewahan, menikmati kesenangan hidup dunia ini, tetapi di ujung kehidupannya terbuang ke dalam api kekal. Ini sangat mengerikan saudaraku. Hal itu seperti yang ditulis di dalam Lukas 16 mulai ayat 19. Kalau kita membaca ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku,
Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudara perhatikan itu. Keadaan ini jangan sampai terjadi pada kita pribadi lepas pribadi. Ketika sudah berada di ujung kehidupan, kita bisa mengelak, kita bisa berkata, saya bukan orang kaya Pak. Benar, ini suatu gambaran kehidupan yang harus kita sadari. Sekalipun kita bukanlah orang kaya seperti apa yang firman Tuhan katakan, tetapi di dalam menjalani hidup kita hari lepas hari, kita hanya hidup menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Kita hidup menuruti keinginan-keinginan diri kita sendiri. Kita hidup menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Dan semua keinginan diri dan hawa nafsu diri itu kan dipenuhi dengan keinginan daging. Lalu kita hidup menikmati apa yang kita mau. Pada akhirnya, keadaan kita di kekekalan nanti tidak akan berbeda dengan orang kaya yang hidup menikmati kekayaan hidupnya, tetapi setelah berada di kekekalan harus terbuang ke dalam api kekal. Dan selalu saya katakan, ingat, api neraka itu tidak pernah padam. Saya terus mengatakan ini supaya kita punya kegentaran di hadapan Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan di dalam ayat 24 yang kita baca tadi bisa menunjukkan kepada kita betapa sakitnya, betapa menderitanya ketika sudah berada di dalam nyala api. Sehingga ia berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya ulang, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saudaraku, seberapa gentar perasaan hati kita ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini pasti terjadi, pasti digenapi. Kenapa saya katakan pasti digenapi? Firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Jadi kalau kita hidup hanya menikmati dunia ini, kita tidak pernah serius mau berurusan dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, tidak mau menjadikan Tuhan sebagai air kehidupan yang kita perlukan di dalam kehidupan ini, maka di ujung kehidupan kita nanti keadaan kita tidak berbeda dengan orang kaya yang pada akhirnya harus menderita penderitaan yang luar biasa di dalam api kekal. Itulah kenapa sebelum terlambat kita harus benar-benar menyadari di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, kita memerlukan Tuhan lebih daripada apapun yang kita perlukan di dunia ini. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan hidup kita yang utama dan yang terutama. Lebih daripada apapun, saudaraku, kita harus memiliki perasaan haus dan lapar akan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, supaya kita memiliki gairah untuk mencari Tuhan lebih daripada apapun. Perasaan haus kita akan Tuhan harus seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 42 kalau kita membaca mulai ayat yang kedua. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus memiliki kerinduan hati seperti ini. Di sepanjang hari hidup kita, jangan ada lagi kerinduan yang lain melebihi kerinduan kita akan Tuhan. Kita harus serius mencari Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh merasa memerlukan Tuhan lebih daripada apapun. Sampai kita bisa berkata, sama seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau,
tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi seharusnya sebagai orang percaya, kalau kita tahu bahwa akhir dari kehidupan di dunia ini justru kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, tetapi untuk masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya itu kita harus mempertanggungjawabkan perjalanan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Kita harus ditemukan berkenan di hadapan Allah, barulah kita layak dan diperkenankan untuk masuk di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Maka sebelum terlambat, kita harus benar-benar menyadari Tuhan satu-satunya air kehidupan yang kita perlukan. Saya ulang sekali lagi, kita harus benar-benar menyadari Tuhan satu-satunya air kehidupan yang kita perlukan. Jadi sebelum terlambat, mari kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan. Kita serius mencari Tuhan, berurusan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari lepas hari, supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, sampai kita menutup mata, supaya kehidupan kita berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Bapa, di sisa umur hidup kami yang masih ada, kami mau berjuang untuk mencari Engkau, menemukan Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya air kehidupan yang kami perlukan di dalam hidup ini, supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dan kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Dan saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.